pada saat dia melakukan perjalanan itu ya, dia akan habis senam katanya ya, habis senam pagi, kemudian terjadi kecelakaan itu sama sekali di luar nalar dia seperti itu ya. Memang itu tadilah mungkin waktunya sudah tiba sampai di situ gitu. Yang Bunda lihat mungkin ada pengaruh dari setan atau jin di sekitar situ nggak Bu? Ya, biasanya rel kereta itu ada satu tempat di mana tempat itu bersemayamnya makhluk-makhluk gaib ya. Nah, tempat kecelakaan itu mungkin di situ sering terjadi kecelakaan. Dan di situ kalau yang saya lihat dari videonya ya, memang aura di situ luar biasa sangat kuat dan banyak sekali penghuni gaib yang ada di daerah situ. Nah, melihat ibunya itu nih Bun, dia kan dadah mungkin ya sebelum kereta itu datang, bahkan minta di video ini Bun sama anaknya. Nah itu menurut Bunda gimana? Apakah memang si ibu ini sudah mempunyai feeling bahwa dia akan tertabrak atau gimana nih Bun? Kalau feeling untuk tertabrak saya rasa enggak ya, karena kalau dia feeling mau ketabrak pasti dia menghindar lah ya, tidak ada orang yang berani menantang maut seperti itu. Tetapi dia memang sudah mempunyai tanda-tanda atau sudah merasa sesuatu yang di luar nalar kita lah ya. Jadi dia menunjukkan, Dek atau Nak, ini tolong Mama videoin seperti itu. Karena apa? Karena dia sudah merasakan sesuatu kegaiban lah ya, hanya dia yang tahu lah seperti itu. Jadi menurut saya nggak ada tuh kaitannya dengan kegaiban di situ ya. Pertama ini adalah memang dia sudah jatuh, dia harus meninggal di situ lah ya. Yang kedua, kenapa dia sampai tidak tahu atau lengah, itu bisa jadi terjadinya hal seperti itu karena ada gaib yang memang mengganggu dia. Mungkin juga biasanya setan budak yang menutupi telinganya dia, atau setan-setan lain yang memang menjaga dia untuk pergi dari situ. Mungkin apakah korban-korban seperti itu nih Bun akan menjadi gentayangan dan banyak memakan korban lagi gitu kan? Untuk korban-korban di situ kalau gentayangan saya rasa enggak ya, karena yang namanya jiwa itu mempunyai alamnya sendiri. Tetapi goib-goib yang di situ ya, sejenis demit di situ lah ya, penghuninya siluman di situ, itulah yang akan menyerupai si korban untuk mengganggu orang-orang yang lewat di situ. Dan kemudian yang dibilang gentayangan itu bukan dia, tetapi khorin dari korban yang meninggal di situ, seperti itu. Tapi tadi pas Bunda lihat nih lokasi kecelakaan itu ya Bun ya, gimana nih Bun suasana di situ? Mungkin tuh kan di pinggir sawah ya, terus juga relnya ya bener-bener sepi mungkin gitu. Gimana sih auranya yang Bunda lihat? Tadi ya Bunda lihat sekilas sih dari video itu. Aura di situ memang sangat luar biasa, dan mungkin kalau kita kesana dalam penelusuran di situ ada seperti kerajaan jin atau kerajaan siluman yang memang tempatnya rame gitu ya, karena Bunda lihat di situ benar-benar luar biasa, auranya sangat luar biasa. Akan banyak korban-korban berikutnya apabila mereka tidak waspada. Berarti Bunda juga melihat bahwa tempat itu sering terjadi kecelakaan ya? Bisa jadi, tapi kalau untuk kemari sih nggak terlalu banyak, tapi di situ memang ada kecelakaan sering terjadinya. Belum Bunda lihat nih, belum sampai ke situ, tetapi di situ memang ada saja kecelakaan gitu. Nah, mengenai setan budak tadi nih Bun, asal usul mitosnya setan budak ini nih gimana sih sebenarnya? Asal usul mitos setan budak ya, sebetulnya itu bukan dibilang mitos juga enggak, tapi dibilang enggak ya, memang ada ya. Setan budak itu memang dia menutupi telinga si mungkin penyeberang atau orang yang sedang duduk di situ atau orang yang sedang bermain. Jadi tidak mendengar suara klakson atau peringatan apapun dari kereta. Nah, itulah yang sering dibilang setan budak, karena dia bikin orang yang ada di sekitar situ tidak mendengar gitu. Walaupun diteriakin awas jangan situ, nggak akan tahu karena telinganya sudah ditutup oleh setan budak tersebut. Kenapa setan budak itu selalu dikaitkan dengan kereta api Bun? Sebetulnya setan budak, setan gagu, terus setan sebagainya
tidak hanya di rel kereta saja ya. Contohnya banyak juga orang yang sudah memang niatnya untuk bunuh diri, walaupun kita bilang seperti apa nggak akan mendengar lagi. Kenapa? Karena dia sudah telinganya sudah ditutup, hatinya sudah ditutup, matanya sudah ditutup. Jadi banyak sekali setan-setan yang memang menjerumuskan manusia ke dalam hal-hal kehinaan. Berarti maksudnya mereka juga lebih senang mengganggu orang-orang yang punya niatan mungkin dari awal udah kosong pikirannya gitu iya. ya. Jadi manusia-manusia yang kosong pikirannya, manusia-manusia yang banyak pikiran. Jadi gini, manusia ini banyak pikiran melamun kan, karena banyak pikiran melamun, pikirannya udah kemana-mana. Nah itulah kosong pikirannya dia. Disitulah setan akan masuk untuk mempengaruhi, mungkin bunuh diri, mungkin gantung diri atau sebagainya. Jadi setan ini akan selalu menghasut hati manusia untuk berada di jalan kejelekan lah, seperti itu. Bun, sebenarnya gambaran fisik setan budak mungkin berdasarkan cerita tuh kayak apa sih Bun gambarannya? Kalau berdasarkan cerita, Bunda sendiri antara yakin dan enggak, karena banyak sekali versinya ya. Tetapi kalau yang pernah Bunda lihat, ini pernah benar-benar dilihat ya, karena dulu Bunda dekat rel dan situ banyak sekali sering terjadi kecelakaan hampir setiap hari. Nah di situ bentuknya ya seperti manusia biasa, cuman dia cuma pakai celana CD itu warna putih gitu. Di situ dia mukanya merah, rambutnya gondrong, telinganya panjang, terus kalau caling nggak ada tapi lidahnya panjang. Seperti itulah bentuk yang Bunda lihat. Entah itu setan budak atau enggak, yang jelas kalau orang didekati itu pasti dia tidak akan mendengar gitu. Tidak akan mendengar suara kereta atau suara hirauan orang-orang yang manggil dia supaya dia dengar tuh enggak gitu. Jadi dalam prediksi Bunda itu dialah yang dibilang setan budak gitu. Seperti itu aja gambarannya. Mungkin bisa berbeda juga, berarti kayak ada khas gitu ya, lidahnya panjang, kupingnya iya, panjang karena gitu ya. pada saat orang itu diganggu oleh setan budak, orang itu di belakangnya akan ada setan budak itu yang ininya tuh lidahnya tuh melilit kemari ke leher dia gitu. Jadi bukan kuping yang ditutup, justru melilit kemari ke lehernya dia. Nah seperti itu yang bikin dia sudah, walaupun dia dengar mungkin nggak bisa gerak gimana, karena sudah diikat oleh leher setan budak tersebut, seperti itu. Jadi pernah melihat sendiri kejadian hal seperti itu, makanya tahu ya setan budak tuh bentuknya seperti itu. Itu juga mungkin karena ada juga yang bentuknya seorang perempuan gitu, yang duduk di depannya atau di belakangnya, dan itu orang yang dipengaruhi itu juga sama saja celaka gitu. Terus juga itu bisa ini ya Bun ya, banyak mempengaruhi masyarakat gitu, khususnya yang tinggal di sekitar jalur kereta api. Nah terus kira-kira kita nih sebagai masyarakat harus seperti apa gitu Bun buat antisipasi, mengadakan ritual kah atau seperti apa gitu? Gini ya, sebetulnya bukan mengadakan ritual yang macam-macam lah ya. Artinya begini, sesepuh atau ketua di situ yang memang di situ tempatnya sering terjadi kecelakaan, sering-seringlah bakar dupa. Dupa ini kita salam-salam kepada leluhur kita, kepada Sang Yang Dangyang, kepada penguasa daerah situ. Supaya apa? Supaya lebih banyak orang yang selamat daripada kecelakaannya. Seperti itu aja. Terus nih Bun ya, cara setan budak ini mempengaruhi perilaku manusia nih, terutama pas kita lagi mau nyebrang kereta api. Pasti kan kita ada rasa takut, was-was. Nah itu bagian dari si setan budak itu sendiri apa gimana nih? Enggak juga sih, enggak ada misalnya dia was-was atau gimana, pada saat itu sebetulnya enggak ada ya. Hanya saja begini, orang yang mungkin main HP tuh ya, yang hati-hati tuh di rel kereta main HP, atau orang yang bercanda, orang yang kurang perhatian, nggak tengok kiri tengok kanan, main seberang aja ya, itu bahaya sekali karena kereta itu sangat cepat sekali jalannya. Jadi walaupun lihat kereta masih jauh, sudahlah berhenti saja, tidak usah menyeberang, apalagi nerobos rel palang kereta. Hati-hati, karena bukan hanya setan budak aja ya yang bisa mengganggu, tapi dia sendiri juga yang mencari celaka kalau seperti itu. Terus ada waktu-waktu tertentu nggak nih ketika dia menampakkan diri atau menutup kuping nih manusia-manusia ya setan budak ini?
lebih sering terjadi? Karena kan kita lihat kayaknya pagi nih mereka nih paling sering gitu kalau kita dengar kabar berita seperti itu. Sebetulnya tergantung di mana tempatnya ya. Tempatnya tuh di mana, mungkin ada yang selalu pagi kejadiannya, mungkin ada yang selalu siang ataupun sore. Biasanya pada saat-saat sandikala itu sekitar antara asar dan maghrib itu akan ada sandikala keluar. Kemudian waktunya tengah hari bolong itu pun sandikala keluar. Jadi waktu-waktu itulah waktu-waktu yang seharusnya dihindari ya. Bukan hanya nyebrang kereta atau di rel kereta saja, dimanapun gitu ya, baik di pinggir kali atau di mana. Itu jam-jam itulah yang jam-jam sangat rawan sekali, karena goib-goib, demit-demit itu mereka keluar seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan Ibu untuk masyarakat untuk menghindari gangguan setan budak itu? Untuk menghindari setan budak atau pengganggu yang di rel ini, seharusnya tetua-tetua di situ ya, tetua-tetua yang paham lah di situ, membakar dupa untuk izin-izin kepada para leluhur, kepada sang yang dangyang, kepada penunggu dan penghuni gaib di situ, supaya mereka tidak mengganggu dan mereka tidak akan merasa terganggu oleh lalu lalang orang-orang yang lewat seperti itu. Harus sesering mungkin ya Bu ya? Sesering mungkin lebih baik, apalagi misalnya setiap hari kalau bisa, kalau nggak bisa minimal seminggu sekali. Supaya apa? Supaya tetap terjadinya harmoni yang baik antara manusia dengan goib, gitu aja. Berarti bisa dikatakan mereka juga sebenarnya minta ini ya, minta kayak itikat baik dari manusia inilah buat. Jadi gini, dia ingin dihargai, ya kan? Dia pun ingin dihargai. Kalaupun dia kata orang ngambil tumbal lah ya, jalan itu ambil tumbal terus, bukan. Mungkin orang tersebut memang pas naasnya di situ dan memang waktunya dia di situ, itu aja sih. Nggak yang tumbal tuh enggak. Karena pada saat buat jalan kereta itu pun sudah banyak tumbal ya. Karena orang yang bikin rel kereta itu sudah banyak yang meninggal gitu, sudah menjadi tumbal lah katakan. Jadi dia pun tidak meminta tumbal lagi. Hanya saja kalau terjadi kecelakaan di rel kereta, dia hanya ingin hargai aku dong gitu. Ada aku loh di sini, ada goib yang di sini, seperti itu. Terutama di titik-titik tertentu yang menjadi sarang ya kecelakaan ya. Betul sekali. Jadi ada satu titik-titik di mana titik-titik itu lebih banyak kegoiban yang menunggu di situ, seperti itu. Contohnya tempat yang tadi kecelakaan ya, di situ itu auranya sangat luar biasa dan di situ tempat lalu lalangnya makhluk goib. Nah, kalau yang Bunda lihat tadi memang ini ya sosoknya seperti yang tadi Bunda jelaskan ya. Sosoknya seperti itu, lidahnya panjang, kemudian kupingnya juga panjang, hanya pakai CD aja ya, nggak pakai baju seperti itu. Kemudian apabila ada orang yang di rel situ, mereka melilitkan lidahnya, dan lidahnya itu bisa pemanjang, sangat panjang seperti itu. Jadi ini bukan lagi hanya sekedar mitos katanya, itulah yang Bunda saksikan gitu itu. Tapi ya Bunda, sekali lagi nih aku mau tanya, bisa dikatakan apa mungkin si ibu itu dan keluarga itu mengganggu jaluran mereka atau seperti apa sih sehingga terjadi seperti itu? Bisa jadi begini, bisa jadi ada ucapan yang sompral lah, mungkin ada kata-kata yang menyinggung, kita tidak pernah tahu. Kemudian ada tingkah mereka atau perbuatan mereka yang menyinggung dari makhluk-makhluk gaib situ. Seperti itu aja sih, enggak yang gimana gitu, enggak, hanya itu aja. Oke Bu, mungkin dari kejadian ini dari Bunda seperti apa nih harapan Bu? Jadi begini ya, untuk para pemirsa Ganjil Misteri, seandainya kita melewati satu tempat atau kita berada di satu tempat atau kita datang ke satu tempat, kita harus salam-salam dulu kepada sang yang dangyang atau penunggu gaib di tempat itu. Dan apabila rumah kita dekat rel kereta, tidak ada salahnya kita berbagi, misalnya ya tadi bakar dupa, salam-salam, atau di tepian kali ya, itu pun suka ada makhluknya ya, seperti buaya putih mungkin, atau juga dibilang lembu. Itu juga mereka pun hanya cukup kita salam-salam saja, insya Allah keluarga kita akan terjaga dan masyarakat di situ pun akan terjaga juga dari keganasan mangsa makhluk tersebut, seperti itu.